Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Di sini saya ingin menceritakan suatu pengalaman mengenai laku tirakat atau laku prihatin, atau bisa disebut juga suatu kegiatan spiritual, teman-teman. Di mana ketika kita masuk ke dalam dunia spiritual, itu bukanlah suatu dunia yang semata-mata kebetulan. Rata-rata orang yang saya temui, teman-teman, yang masuk ke dalam dunia spiritual itu mengalami suatu ujian yang luar biasa. Baik itu spiritual murni ataupun spiritual yang bersifat tirakat atau lelaku. Ada berbagai teman saya yang mengalaminya, dari ketika dia mendapatkan suatu kejayaan, kemuliaan, lalu jatuh ditipu orang, lalu jatuh dalam keberangkrutan dan lain sebagainya. Kemudian dia masuk ke dalam dunia spiritual sebagai bentuk pelampiasan sebenarnya itu. Tapi ketika dia melampiaskan ke dalam hal spiritual, dia malah justru ketemu dengan orang-orang yang mendukung dalam kegiatannya tersebut. Bisa itu disebut guru, bisa itu disebut teman, sahabat, dan lain sebagainya. Beliau berjalan dari suatu tempat ke tempat tanpa suatu arah tujuan. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya dia hanyalah mendapatkan suatu penyelesaian dari masalah yang dia hadapi. Tapi tidak. Justru berbagai pengalaman dalam perjalanan yang dia dapatkan, dari mulai pengalaman tidak bisa makan, dari mulai pengalaman itu berlaku spiritual, dari pengalaman itu mengalami hal-hal yang aneh, mendapatkan ilmu dan suatu hal yang aneh yang tidak bisa dibicarakan secara lisan. Karena hal ini setiap orang yang mengalami kegiatan spiritual seperti ini itu mengalami suatu versi yang sepertinya itu di luar nalar. Dan pada akhirnya dia dipaksa atau terpaksa melakukan hal yang namanya tirakat. Padahal dulunya dia sangat menghindari hal yang seperti ini. Padahal dia dekat dengan orang-orang yang menjalankan laku-laku tirakat, tapi dia percaya pada kehidupan secara logis. Itu saja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Beliau sekarang menjadi seorang spiritualis, atau seseorang yang dijadikan suatu tempat rujukan oleh orang lain, dan di sana orang-orang tersebut minta doa, minta kesembuhan. Bukan minta kepada dia, tapi minta kepada Tuhan dengan wasilah dia, atau juga mengecek pusaka-pusaka gaib dan lain sebagainya. Ini sebenarnya suatu hal yang hampir sama dialami oleh setiap orang, teman-teman. Orang yang dulunya tidak percaya dengan hal-hal mistis, hal-hal spiritual, itu biasanya di endingnya atau di akhirnya dia justru malah sangat percaya atau terjun ke dalam hal-hal yang demikian. Percaya tidak percaya, teman-teman, coba lihat di sekitar teman-teman semua. Cari tahu siapa yang dulunya sangat tidak percaya dengan hal yang bersifat mistik, hal yang bersifat spiritual, hal yang bersifat gaib, dan pada endingnya saat ini dia sangat dekat dengan hal-hal yang seperti itu, bahkan melakukan suatu laku tirakat. Coba teman-teman lihat, teman-teman periksa, dan teman-teman telaah. Itu hampir rata-rata seperti itu.
Apakah ini kebetulan? Ya tidak, karena memang Tuhan sendiri menjanjikan di dalam Al-Quran, hidayah itu diperuntukkan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjanjikan kejayaan dan kehancuran itu dipergilirkan. Tapi orang yang baik itu yang ketika dia hancur, ketika dia tersesat, ketika dia berbeda jalur, itu diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan-jalan hidayah yang diberikannya. Seperti itu. Mungkin teman-teman mempunyai cerita versi spiritual yang lain. Coba teman-teman bisalah nanti sharing dengan kita atau dengan penonton-penonton yang ada di Wasilah Kehidupan. Teman-teman bisa nanti saya cantumkan WA setelah teman-teman berkomentar nanti, atau mungkin teman-teman bisa menceritakan langsung melalui kolom komentar seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.